Tas tuh gede tuh, tuh buayanya tuh. Oke, tuh masuk ke muara, masuk ke muara, tuh tenggelam. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda. Masih di edisi 24 April 2023. Sengaja Bang Kumis hadir di lokasi tempat kejadian perkara warga yang duel dengan seekor buaya muara. Dan menurut informasi warga, disinilah duel seorang warga dengan seekor buaya. Dan di sana di lokasi ini merupakan tempat pemancingan warga yang memang setiap malam penuh dari perahu ke perahu. Untuk melihat kondisi air sendiri nampaknya nggak begitu tinggi seperti ini, tapi nampaknya ini salah satu lokasi yang berbahaya untuk warga yang memancing. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, karena pagi ini juga dari Muspika, dari Polsek, dari Angkatan Laut, dan dari pihak kecamatan sendiri akan menuju ke lokasi tempat kejadian perkara dari Muara Sumur, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Nah, pemirsa, perlu diketahui ini adalah yang alat pancing yang memang dibawa oleh Sahrudin pada waktu malam, dan ini sebagai dibawa oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Pak, bisa dilihat Pak, isinya apa Pak? Nah, ini ada jaket, ada tas, ini adalah milik korban, dan alat-alat pancing, dan ada dua pancing Pak ya. Oke. Pak, sepengetahuan Bapak, selama ini apakah sebelumnya sudah ada pernah kejadian serupa Pak seperti ini Pak? Baru ini di sini. Baru kali ini Pak ya? Ya. Nah Pak, setelah tahu adanya peristiwa seperti ini, warga sekitar kan suka ada kegiatan di sungai juga, takut nggak sih Pak? Takut. Kalau bisa mah cepat dimusnahkan lah gitu. Iya, iya. Kalau nggak dimusnahin itu nelayan pada takut. Gitu. Nama saya Mas Muhaimin, biasa dipanggil Mas. Tinggal Di lapak daerah sumur ini, pelelangan pinggir pantai. Bapak tahu tadi malam ada peristiwa warga yang ditekan buaya Pak? Saya tahu, saya saksi matanya tadi malam itu menolong korban yang sedang mancing di pinggir pantai di Muara Babatuan ini. Pas yang posisinya ada jembatan yang menuju itu lapak penjemuran ikan itu, tadi malam ada kejadian dia lagi mancing, pas dia mancing digigit sama buaya yang sangat besar. Terus badannya itu pada sobek semua, badan juga ini sobek juga, ini kakinya udah pada sobek. Itu airnya sih pendek juga airnya, cuman air itu 1,5 meter. Cuman orang mancing itu dia nggak lihat bahwa di bawah dia itu ada buaya ingin memangsa seseorang itu. Tiba-tiba orang lagi ngelemparin mancing, buaya itu langsung nyaplok dia itu, mau ditelanin. Cuman berhubung pada orang besar, akhirnya kulitnya dia itu pada sobek semua Pak. Kira-kira jam berapa sih Pak itu Pak? Perkiraan saya lihat semalam itu sekitar jam 11.30-an lah malam. Tapi Nah terus gini Pak, apakah memang lokasi ini sering digunakan orang mancing Pak? ini tiap hari semua orang pada mancing, para nelayan juga pada nyotorin semua, ini simpan sampan semua dari pagi sampai sore, bahwa ini nih tempat khusus penyimpanan sampan ataupun pemancingan anak-anak, orang dewasa, orang kecil. Inilah yang disebut sehari-hari digunakan itu. Berarti rame Pak ya, tempat rame nih Pak. Rame ini rame. Terus gini Pak, memang kemunculan buaya di lokasi sumur ini memang sering muncul Pak? Itu setiap saat, kadang setiap jam. Tiba-tiba dia muncul aja itu.
Cuman selama ini nih belum ada pemerintah istilahnya itu gimana ini. Saya mohonlah kalau bisa tuh pemerintah itu ya usahakan buaya ini terlindungi, bila perlu dijauhkanlah dari daerah sumur ini ataupun dibawa ke tempat satwanya itu. Ya khusus para binatang itu Pak, kalau bisa saya mohon kalau bisa buaya ini jangan dibebaskan di sini Pak, takutnya nanti akan datang ada kejadian lagi yang kita tidak diinginkan Pak. Nah, saya mohon dari pemerintah ataupun Bapak Kepolisian, TNI ya, mohonlah dengarinlah perkataan kami warga orang Sumur ini, kalau bisa usahakan buaya ini nih dijauhkanlah dari tempat ini. Dan siang ini Bang Kumis sudah ada di kawasan Sumur, tepatnya di halaman Puskesmas Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana Bang Kumis siang ini sengaja akan menggali informasi soal peristiwa salah satu warga yang diterkam buaya di kawasan Muara Sumur sana. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Mas, aduh, kok mau ripuin? Ripuin mas, aduh. Coba ulang. Bisa menceritakan kronologisnya awalnya bagaimana sih, Kadir? Ya awalnya kata saya juga pas saya ada yang pas nyangkut itu ada yang makan umpannya, pas itu saya nyangkut pindah pas ke itu ke tempat perahu yang rusak itu. Pas habis itu tak lama lagi itu ada buaya dia nyambar. Pas habis buaya nyambar terus saya digigit tangan yang kanan. Habis itu sama dia digabik terus-terusan, nggak berhenti, saya berontak itu, terus lepas dia ngambil yang kiri lagi. Pas habis itu dia berontak, dia putar lagi saya, ada kali sekitar 15 menit aku terus berontak lagi, dia lepas, dia gigit itu saya, paha saya. Habis itu gigit paha saya, dia lepasin, udah itu doang. Pak, pada waktu peristiwa jam berapa sih Pak? Sekitar mungkin jam 10-an lah, 10-11. Bapak berarti lagi mancing Pak ya? Iya. Itu katanya ada temennya juga Bapak? Ada temennya yang di sebelah sana, dia lagi mancing juga. Kalau aku udah biasa di sana tempat itu. Nah gini Pak, pada waktu Bapak mancing katanya kan Bapak kan di perahu ya, Iya. Di atas perahu, dan kakinya itu memang menjulur ke air Pak ya? Tidak, itu tidak, pas cuman pas saya nyangkut saya ngambil kayu itu, pas mau itu pancing saya, ya udah tak lama lagi dia ada yang nyambar saya, sampai informasinya itu doang, karena pancing saya nyangkut itu. Oh berarti Bapak pada waktu buaya itu beraksi Bapak mau ngambil pancing yang nyangkut Pak ya? Iya, mau ngambil pancing yang nyangkut. Berarti Bapak turun ke air ya? Enggak turun ke air, masih di atas perahu yang rusak itu. Nah di saat berarti Bapak masih di atas perahu, berarti buaya itu nyamber ke atas perahu itu Pak ya? Nyamber ke atas perahu. Pak, boleh tahu kira-kira ukuran buayanya seberapa Pak? Berapa meter kira-kira Pak? Ya kita terus terang aja nggak jelas, paling sekitar adalah mungkin 2-3 meter. Berarti buaya dewasa Pak ya? Ya biasa, dewasa dia. Nah pada waktu Bapak duel dengan buaya tersebut, kira-kira berapa waktu Pak itu lamanya Pak? Ya sekitar 15 menitan. 15 menit. Ya saya tolong-tolongan itu terkabal aja orang padanya marahan mensono. Itulah buaya dia lari. Nah terus Bapak pada waktu setelah selesai duel dengan buaya minta tolong ke warga atau gimana Pak? Ya minta tolong ke warga, kata saya tolong saya angkat buayanya udah tak ada, udah angkat aja saya ke sini. Padahal saya malah dia warga tak mau awalnya, pas saya itu ngomongin udah nggak apa, udah tak ada, udah sini aja nih.
pegang tangan saya gotong udah ini. Ya udah akhirnya dia masyarakat itu ngambil saya, diangkut. Habis itu dia saya digotong nyampe ke kereta, nyampe ke mobil. Pas habis itu aku dibawa ke sini ke rumah sakit. Tapi Bapak udah sering berarti mancing di lokasi situ Pak ya? Ya sering, saya sering mancing hampir. Ya dulu kalau tak ada ini kalau ada waktu kita tak ada kerja, besoknya misalkan kita pergi mancing. Pas habis itu sering kita hampir seminggunya 2 kali 3 kali gitu. Ya cuma kalau tak ada kerja, kalau ada kerja ya tidaklah. Nah Pak, sebelumnya Bapak pernah melihat belum saat mancing dengan ada buaya, kemunculan buaya? Ya sering kita mancing juga ada. Oh, udah pernah lihat ya Pak ya? Ya sering lihat dia, tapi bukan yang itu, yang lebih besar juga itu. Berarti sepengetahuan Bapak buaya tersebut tidak satu Pak ya? Tidak, banyak, ada berapa? 3 itu kalau nggak salah. Nah terus gini Pak, ini yang bikin menarik Bapak sampai selamat dari terkaman buaya Pak. Apakah memang Bapak pada waktu duel itu di air atau di darat sih Pak? Di air itu, pas dia joto sama saya, terus dia pegang pas ekornya ya sama saya, pas pegang kepalanya sama saya, terus macam itu aja. Nah berarti yang pertama digigit apanya Pak Bapaknya? Ya tangan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Pada waktu ngambil pancing itu Pak ya? Iya, pas dia langsung gusur. Apa kata saya ini? Pas habis itu langsung saya duel itu. Tak lama terus dia putar-putar saya. Lama benar dia putar lagi saya. Sampai saya hampir, ya mungkin lah nama juga, kalau ajal kan kita nggak tahu kan. Ya kita kalau ada, jangan banyak-banyak. Ada 5 menit lagi atau 3 menit lagi, udah pasti mati lah, udah positif. Nah terus gini udah Pak, kan ada video tuh Bapak mana tangan saya. Apa memang kerasanya sudah putus di tangannya Pak? Ya tuh sudah nggak ada itu tangan itu, udah terasa. Tangan itu udah nggak terasa lagi. Ya karena Bapak nyariin tangan saya mana gitu kan? Itu Pak, berarti itu sudah nggak terasa Pak ya? Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, nama siapa Bu? Nur Hosiah. Alamat Kampung Cinyurup, Desa Manglid, Kecamatan Cibitung. Nah, Ibu istrina anu diterkam buaya ya? Mohon Hairudin, istrinya Hairudin. Bu, biasa nyeritakan pada awal berangkat itu jam berapa sih? Eta mememeh maghrib baduka jam 5 meureun. Oh, berarti geus eta biasa ngusip ya? Mohon. Eta pamit teh kana Ibu. Atuh pamit rek ngusep cenah dicarek ku ieu ge ulah eta teu ieu ngadenge. Oh, kan masih lebaran gitu ya. Mohon. Eta memang ngarep teh hobinya kan ngusep. Hobi mohon. Terus emang suka dapat itu ikan atau apa? Atuh kadang dapat, kadang enggak tuh. Nah terus iya Bu, ngadengnya di sana eta salaki Ibu diterkam buaya. Ya, ti rencangan anu bareng ngusep. Sana eta? RT Heli. Oh, eta sareng RT Heli ya? Mohon. Nu bareng ya? Mohon 2 sareng KPI namina 2an sareng katilu manehna eta ngusepna. Nah Ibu, setelah Ibu ngadenge salaki Ibu diterkam buaya, kumaha perasaan Bu? Atuh teu puguh rarasaan yaryor ulu tuur kumaha Pak. Teu tenang tiap hate kumaha boa. Ka mana boa ngalayangna Pak. Ari Pak Hairudin sapepena usahanan tuh? Atuh dipita paling. Kuli. Oh, kulinya. Mohon. Kadu putra sabrang? 2. Kadu putra 2 yang masih sekolah. Masih anu teteh ieu nu pangalitna. Nah Bu, harapan Ibu ini ya. Mohon. Hairudin menuju dirawat, harapan kumaha Ibu? Harapan atuh palai jag-jag jalingheur deui supaya geura cager sehat. Amin. Nama saya Jumaidi, selaku Sekmat Kecamatan Sumur. Nah dengan adanya warga Bapak nih yang kebetulan dapat
musibah duel dengan buaya. Tanggapan Bapak, Pak? Tanggapan saya, kami lah dari pemerintah Kecamatan Sumur itu kaitan dengan musibah ini dan informasi dari yang bersangkutan bahwa mereka atau dia duel dengan buaya tersebut itu di Muara Pelelangan Kecamatan Sumur, dan saya atau kami dari pemerintah kecamatan turut berprihatin kepada yang bersangkutan dan yang korban, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berhati-hati lagi kaitan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat semua, mungkin nelayan, itu kaitan dengan adanya satwa tersebut. Itu diperkirakan yang sering dilihat oleh masyarakat itu dari Muara Cisii sampai dengan Muara Sumur Pelelangan. Itu mohon kepada masyarakat khususnya turut berhati-hatilah nanti gitu maksudnya. Nah, terus gini Pak, kemunculan buaya-buaya di kawasan Sumur yang disebutkan Bapak tadi kan akhir-akhir kan sudah sering membahayakan. Sebulan yang lalu kan sudah ada warga ya. Sekarang, nah harapan Bapak terhadap keberadaan buaya sendiri Pak bagaimana Pak? Oh, dari kami itu khususnya kami akan berkoordinasi dengan Pak Jamuspika Kecamatan Sumur, dan kami akan berkoordinasi juga dengan PSDM ya, PSDA Kabupaten. Mungkin mudah-mudahan itu cepat penanganannya sampai sejauh mana kaitan dengan hewan tersebut bisa aman, atau mudah-mudahan itu bisa dipindahkan lah gitu maksudnya ke kira-kira tempat yang bisa aman dengan kegiatan-kegiatan masyarakat aktivitasnya di pelelangan tersebut. Nah, pemirsa, nampaknya warga pun pengen tahu sejauh mana lokasi tempat orang yang sedang mancing diterkam. Dan ini bapak-bapak ini memang suka mancing juga katanya sih ya Pak ya. Nah, coba saya tanya nih, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama siapa Pak? Muhammad. Dari Cikadu. Cikadu. Pak, memang dengan korban yang diterkam buaya itu kenal Pak? Kenal Bang. Udah Bapak suka mancing juga? Suka mancing dengan saya. Termasuk di lokasi sini Bapak pernah? Pernah, sering sekali di sini. Bapak pernah ngelihat seekor buaya nggak yang muncul gitu di saat mancing Pak? Pernah. Oh, berarti udah pernah Pak ya? Pernah lihat saya. Nah, terus sekarang kan sudah ada kejadian nih, Bapak sebagai penggemar mancing, merasa takut nggak Pak? Takut sih. Takut akhirnya Pak ya? Nah, dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.